Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Iskandar, guru SD Cikelapa 01 Kedung Reja, guru penggerak Angkatan 7 akan memperkenalkan sebuah inovasi pembelajaran yang saya beri nama British Cat, yaitu media berpikir kritis matematika. British Cat ini salah satu disponsori oleh Brilliant Insight Bimbel itu melayani bimbingan belajar dari SD, SMP, SMA, sampai program UTBK. Serta ada program English Conversation dan program-program life skill yang lain. Oke, pada latar belakang dari penemuan British Cat, yaitu adanya kasus yang pertama, di mana saya sendiri melihat murid saya mengerjakan perkalian seperti tersebut. Kalau kita amati, 9 kali 8 seharusnya 72 dan yang ditulis itu 2, bukan 3. Berarti di situ ada bekal perkalian yang lemah di situ. Itu kasus yang pertama. Sehingga kalau bekal perkaliannya lemah, maka akan dilanjutkan pun kacau, lemah juga. Kemudian yang mendasari latar belakang yang kedua yaitu ditemui pada kasus yang kedua pada pembagian. Kalau di Indonesia pembagian yang skalanya besar itu kalau mengerjakan manualnya itu menggunakan Porogapet. Di sini ditemui dari Porogapet tersebut hasilnya itu kenapa kok 34 dibagi 7 kok ngambilnya 3? Bukan 7 kali 4. Kalau 7 kali 3 21 benar, tapi ada yang lebih mendekati dari 34 yaitu 7 kali 4 28. Tapi si anak tidak mengambil perkalian 7 kali 4 sehingga hasilnya pun tidak benar. Hal tersebut membuktikan bahwa bekal perkaliannya pun lemah, sehingga pilihan perkalian yang diambil pun tidak tepat dan jika dilanjutkan pun tidak akan menghasilkan hasil pembagian yang benar. Isu yang beredar di masyarakat itu bahwa menghitung waktu perkalian jadi seni menghitung itu menggunakan sempoa yang dari Cina. Padahal sempoa sendiri itu untuk bisa menguasai alat hitung sempoa tentunya harus menguasai atau mempunyai bekal perkalian dasar yang kuat dan mencukupi. Jika tidak memiliki bekal perkalian dasar yang baik, maka untuk mempelajari alat hitung sempoa itu pun mengalami kesulitan. Isu yang berkembang di masyarakat sejak saya kecil ataupun masih dipakai saat ini adalah perkalian menggunakan jari. Tapi pada dasarnya perkalian menggunakan jari itu sangat terbatas. Karena biasa jari yang digunakan atau perkalian yang bisa menggunakan jari itu hanya dimulai dari perkalian dasar yang dimulai dari 6. Kalau di bawahnya 6, misalkan kok 6 kali 3 nggak bisa itu pakai jari, 6 kali 4 nggak bisa itu pakai jari. Selain itu, jika ini dikembangkan ataupun anak sudah menguasai perkalian menggunakan jari tapi tanpa menghafal, maka nanti akan punya kendala di bagian pembagian. Karena apa?
pada saat kita mengajarkan prokabet, kita dituntut untuk anak itu benar-benar sudah mengetahui pemetaan perkalian. Seperti kasus 2 tadi, pada pembagian 7, maka anak pun harus memiliki bekal perkalian 7 yang kuat, sehingga pilihannya tepat. Apa sih capaian dari British Cat yang ingin dicapai? Kenapa kok memulainya dari British Cat? Gitu. Karena di sini yang ingin dicapai dari British Cat adalah peserta didik dapat mengerjakan operasi hitung perkalian dan pembagian lanjutan dengan benar melalui permainan British Cat. Kalau kendalanya menghafal itu jadi masalah, maka bagaimana kalau kita membawanya menjadi sebuah permainan dan tanpa disadari bisa hafal perkalian dasar tersebut. Apa sih langkah-langkah dari British Cat? Yang pertama itu adalah menyederhanakan konsep perkalian dasar. Konsep perkalian dasar itu yang sangat banyak, 1 sampai 100. Itu kita sederhanakan, kita kelompokkan menjadi dari yang paling mudah, susah, paling mudah, sedang, sampai susah. Kemudian kita kemas dalam sebuah permainan British Cat. Kemudian kita ciptakan permainan game dari British Cat. Dan pada akhirnya kita juga akan memasukkan game tersebut dalam sebuah aplikasi pada gadget. Selanjutnya, menyederhanakan konsep perkalian dasar. Perkalian dasar adalah perkalian dari 1 sampai 10 yang hasilnya kurang dari atau sama dengan 100. Nah, biasanya kalau di media-media cetak atau bahkan di buku-buku cetak ditampilkan perkaliannya seperti ini. Dan itu bagi psikologi anak, melihat perkalian sebanyak itu atau sebanyak ini yang harus dihafalkan, tentu sangat kena mental. Maka harus disederhanakan. Penyederhanaan perkalian dasar yang saya rancang yaitu ada 4 tahap, mulai dari yang paling mudah, agak susah lagi, dan yang paling menantang atau sulit dihafal itu. Yang pertama, perkalian 2. Perkalian 2 itu yang kita ambil 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 6, 2 kali 7, 2 kali 8, 2 kali 9. Itu lebih mudah dihafal. Maka tahapan yang pertama adalah kita membagi menjadi perkalian 2 dulu. Kita ajarkan perkalian 2. Kemudian tahapan yang kedua adalah kita ajarkan perkalian 5. Ini juga sangat mudah dihafal. 5 kali 3, 5 kali 4, 5 kali 6, 5 kali 7, 5 kali 8, 5 kali 9. Cukup itu saja. Yang ketiga, kita ajarkan apa itu perkalian kembar. Atau kita sebut perkalian kuadrat. Hanya saja untuk anak SD di bawah kelas 6 atau kelas 3, 4, 5 itu belum diperkenalkan apa itu perkalian kuadrat. Maka kita menggunakan bahasa anak-anak, yaitu perkalian kembar. Perkalian kembar yang kita tampilkan adalah 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, 7 kali 7, 8 kali 8, 9 kali 9. Perkalian pada tahap 1, 2, 3, 1 mudah, 2 masih mudah, 3 ini agak mendingan. Itu kita matangkan dulu sampai anak itu benar-benar hafal dan memang mudah untuk dihafalkan. Yang keempat itu adalah perkalian yang sulit dihafal atau yang menantang banget itu.
jumlahnya ada 15. Sebenarnya ini inti dari hafalannya itu di sini. Setelah kita rangkum itu hanya ada 15. 3 kali 4, 3 kali 6, 3 kali 7, 3 kali 8, 3 kali 9. Itu hafalan pertama. Kemudian yang 4 kali 6, 4 kali 7, 4 kali 8, 4 kali 9. Itu hafalan yang kedua. 6 kali 7, 6 kali 8, 6 kali 9. Hafalan yang ketiga. Dan yang terakhir, 7 kali 8, 7 kali 9, 8 kali 9. Itu hafalan yang terakhir. Jadi kita bagi 4. Tahapan yang keempat ini lebih menantang, tapi kalau kita amati, kita analisis bersatu persatu, ternyata dari tabel perkalian sebanyak itu hanya ada 15 ini yang paling sulit dihafal. Dan ini sudah bisa kita kemas dalam bentuk permainan, termasuk dalam inovasi pembelajaran, dalam bentuk media permainan yang menarik. Tahap selanjutnya itu membuat British card. British card itu adalah permainan kartu berbasis operasi hitung perkalian dasar. Perkalian dasar dari 1 sampai 10 dikelompokkan menjadi perkalian 2, perkalian 5, perkalian kembar, perkalian challenge. Di situ kita sudah membawa lengkap. Karena apa? Ada perintah pikirkan 2 kali 8. Dan di situ ada cara pikirnya. 8 tambah 8. Kemudian ada pilihan jawabannya. Sesuai yang saya praktekkan itu, saat ini kita dibikin permainan, 1 kali, 2 kali, 3 kalinya anak hafal, 2 kali 8 itu adalah 16. Itu kartu yang sudah didesain bagian depan. Itu yang ditampilkan, yang menghadap ke mata kita itu. Dan bagian belakang itu adalah bagian covernya, seperti itu. Ini penampilan British card, kartu seluruhnya dalam bentuk kartu yang berbentuk persegi panjang. Panjangnya ada 9 biji, 9 kartu keping ya. Dan lebarnya ada 4 keping, seluruhnya ada 36. 36 itu hanya 15 yang sulit dihafal. Termasuk tadi itu pembagian, pengelompokan perkalian-perkalian sudah saya kemas dalam bentuk kartu, mudah digunakan. Selanjutnya adalah membuat British game. British game adalah jenis permainan baru yang menggunakan British card dengan konsep etnomatematika. Pada British game dapat dimainkan menggunakan British card maupun British aplikasi. Ada 4 jenis permainan yang telah dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, tebak hasil. Yang kedua, tebak besar. Yang ketiga, taplekan. Yang keempat, permainan semelekete. Permainan 1, 2, dan 3 biasa dimainkan oleh anak SD menggunakan kartu bergambar. Nah, kita ganti kartu bergambar itu dengan kartu British. Sedangkan permainan semelekete itu adalah permainan matematika zaman dulu yang kita bawa di era sekarang, eranya British card. Tetapi permainan itu benar-benar mengasah kemampuan matematika kita dalam bekal perkalian, terutama perkalian dasar. Permainan yang bisa dikolaborasikan itu adalah salah satunya permainan yang perlu disosialisasikan ini. Permainan semelekete. Di mana di sini kita itu mencari hasil dari perkalian, tapi yang diambil itu satuannya. Satuannya dicari angka berurutan. Kalau 20, 5 kali 4 itu 20. Itu berarti bernilai 0. 3 kali 7, 21 bernilai 1.
6 kali 7, 42 bernilai 2. Jadi kalau sudah bisa urut 0, 1, 2, itu berarti menang. Begitu juga dengan urut yang lain. Boleh 3, 4, 5, boleh 4, 5, 6, boleh 5, 6, 7, dan paling besar nanti angkanya 9. Ya, bisa 7, 8, 9. Itu konsep permainannya. Kemudian membuat British aplikasi. Jadi permainan-permainan tadi kita akan masukkan, ke dalam, kita akan codingkan menjadi sebuah permainan yang bisa dipakai atau digunakan di dalam gadget, smartphone Android. Kemudian anak-anak bisa memainkannya secara kolaborasi online ataupun offline. Ini termasuk atau dokumentasi di mana saya mensosialisasikan pada anak, ini loh ada permainan baru namanya British Card. Kemudian saya mengujikan pada anak untuk bermain, anak-anak menyukai. Setelah itu anak-anak yang sudah saya ujikan, kemudian tak bawa ke pembelajaran matematika. Dan hasilnya mereka lebih antusias. Berikut ini kita ujikan pada yang lain, pada beberapa kelompok yang lain, bagaimana dampaknya itu anak mampu untuk bernalar kritis, anak mampu mengembangkan strategi untuk menang, anak tanpa disengaja anak mau menghafalkan perkalian atau hafal perkalian dasar khususnya ya. Oh ya, ini bagi teman-teman, Bapak Ibu guru ataupun wali murid atau bahkan siswa yang menginginkan permainan ini, kartu permainan ini yang dalam bentuk real itu tersedia. Harga di luar sana itu 15.000, tapi khusus di sini teman-teman bisa mendapatkan harga yang istimewa, hanya Rp10.000. Itu pun pokoknya sangat murah lah, sangat murah karena apa? Dari bisa diturunkan, bisa dipakai lagi untuk generasi berikutnya, dan memang dibutuhkan untuk belajar pada anak-anak. Kalau anak hafal perkalian atau senang dengan perkalian, kemudian anak lancar dalam belajar matematika, anak akan menyukai. Karena apa? Momok ketakutan pembelajaran salah satunya di matematika sudah terpecahkan. Pemecahannya bagaimana? Ternyata anak yang takut matematika itu memang bekal hitungnya lemah atau sedikit sekali. Dengan British Card ini membekali siswa untuk memiliki bekal belajar matematika yang mencukupi dan
ready untuk lanjut pada materi-materi berikutnya dan menghitung selanjutnya. Sukses selalu. Terima kasih dari saya. Saya Sigit Iskandar, guru SD Cik801, Kedungreja, Kabupaten Cilacap, guru penggerak Angkatan 7, tergerak, bergerak, menggerakkan.